Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustadz Fadil Azim yang kami hormati dan bapak-bapak serta ibu-ibu pengajian taruna taklim rutin bulanan pendidikan adab terhadap anak yang insya Allah istiqomahkan langkah-langkah kita agar tetap terus dan rajin bersemangat lagi untuk bisa datang di setiap bulannya untuk menimba ilmu terkait tentang pendidikan adab terhadap anak. Kita ketahui bersama bahwa permasalahan-permasalahan kita di Indonesia saat ini terkait tentang anak ataupun keluarga secara umum itu semakin meluas permasalahannya. Ya. Maka dari itu kita perlu adanya satu zariah pencegahan. Ada namanya pencegahan dengan kita menghadirkan pelajaran-pelajaran atau pengajian-pengajian seperti ini. Ya, gunanya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang begitu banyak atau permasalahan-permasalahan yang begitu banyak yang kita hadapi saat ini di Indonesia secara umum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar, karena bulan yang lalu itu kita maksimalkan dengan tanya jawab, maka untuk malam hari ini, pertemuan malam hari ini kita sambung kembali dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadil Azim, tentunya tak kalah menarik dan bisa kita buka catatan-catatan kita bulan-bulan lalu sampai di mana, kemudian kita bisa sinkronkan. Kita bisa sambung kembali agar supaya pelajaran-pelajaran kemarin tidak dilupa. Kemudian untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ustadz Fadil Azim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam ini insyaallah saya akan bahas sedikit dan kemudian nanti kita akan berbanyak pertanyaan. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari langkah agar dimudahkan bagi kita untuk mengenal ilmu. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat tentang jalan, karena Ali itu adalah Madinatul Ilm, bahwa nanti ada perbedaan. Oh sebentar, riwayatnya bagaimana? Ala kulli hal, Ali adalah di antara sosok yang sangat sangat kokoh ilmunya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ringkasnya, ada beberapa perkataan tapi yang paling pokok berkenaan dengan kunci mendapatkan ilmu ialah qalban aqulan wa lisanan sa'ulan. Hati yang
akulan itu berarti berakal. Berakal. Maknanya yang dia dapat mengikat ilmu dengan senantiasa banyak berpikir gitu. Walisanan saulan, dan lisan yang bertanya. Ini senada hampir sama, sebenarnya persis, cuma redaksinya sedikit berbeda ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya mengenai apa sih, dari mana sih, bagaimana sih. Beliau itu kan didoakan secara khusus dan beliau itu menjadi faqihnya di kalangan para sahabat. Gimana caranya kok bisa mendapatkan ilmu sedemikian rupa, dan bagaimana cara mendapatkannya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bilisanin saulin. Nah, beda urutannya tadi kan qalban aqulan wa lisanan saulan. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bilisanin saulin wa qalbin aqulin. Jadi dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir, yang berusaha mencerna, menelaah, mengejar ilmu, hati yang berakal. Dua-duanya maknanya sama. Karena itulah bertanya itu para ulama mengatakan pertanyaan yang baik merupakan setengah dari ilmu. Dan anak-anak itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan untuk bertanya. Begitu anak masuk usia 2 tahun, ada saja pertanyaannya, banyak pertanyaannya. Karena itulah ketika anak banyak bertanya, bukan berarti mereka membangkang, karena ini merupakan persiapan agar nanti ketika dia masuk usia 7 tahun betul-betul menjadi mumayyiz, yakni orang yang memiliki kemampuan tamyiz, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Nah, apa yang terjadi kalau anak bertanya, oh ini membangkang ini, sehingga kita risau, kita jengkel, kita suruh mereka ini segera diam. Bab itu nanti mudah-mudahan akan dapat kita bahas. Mari kita perbincangkan beberapa poin. Para salaf memiliki beberapa ungkapan penting berkenaan dengan mendidikkan adab agar mudah terbangun. Jadi ini adalah aspek-aspek yang memudahkan kita dalam mendidikkan adab. Jadi agar mudah terbangun kokoh pada diri mereka. Yang pertama ini bacanya sulit ini. Kenapa? Ini sifatnya memang masya Allah. Ini perjuangan bagi kita untuk berbenah. Apa itu? Sholahul walidain, kesolehan kedua orang tua itu min a'zamil asbab, merupakan salah satu a'zam. Ya, a'zam itu berarti sebab yang sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung. Asbab, sebab-sebab. Jadi di antara sebab-sebab terbesar, sebab-sebab yang paling penting, sebab-sebab utama, sebab terbesar dari li solahil abna, dari kesolehan anak, wa hifdzihim, dan penjagaan terhadap mereka. Ini redaksi ini merupakan perkataan dari Syekh Sa'di, tetapi ungkapan serupa juga disampaikan oleh para ulama. Saya menukil perkataan ini kaitannya dengan bahwa mari kita ingat kembali bahwa makna dari qu anfusakum wa ahlikum nara adalah adibuhum wa allimuhum. Didikkanlah adab dan didikkanlah ilmu kepada mereka. Jadi didikkan adab kepada mereka dan didikkanlah ilmu kepada mereka. Kenapa cuma 2 ini? Karena 2 inilah inti pokoknya. Jika 2 ini betul-betul terperhatikan, maka yang lain-lain itu akan akan mengikuti. Tadi dalam perjalanan juga ada perbincangan. Sekarang banyak kerentanan dalam rumah tangga, dalam keadaan anak-anak. Semua itu akarnya ada pada kokoh gak adab dan ilmu pada diri mereka. Dahulu
Orang mau nikah itu lebih banyak dikenalkan mengenai adab. Saya kepada istri, adab kepada suami, hak suami atas dirinya, kewajiban dia terhadap suami. Sementara suami juga demikian, lebih banyak mendapatkan mengenai adab terhadap istri, kemudian hak istri yang harus dipenuhi, ancaman kalau melalaikan, terus kewajiban dia kepada istri. Begitu pula nanti berkenaan dengan anak, bukan teknik bagaimana anak agar mudah nurut dan lain-lain. Ketika membahas misalnya berkenaan dengan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, maka pembahasan mengenai pentingnya bersabar dan lain-lain itu begitu ditekankan, sehingga salah satu faedahnya adalah orang tidak mudah mengeluh. Hari ini yang banyak diperbincangkan sangat berbeda, ditambah lagi dengan subhat-subhat. Anak pertama berbeda dengan anak kedua berbeda dengan anak tengah berbeda dengan anak bungsu. Kalau anaknya cuma tiga, jelas. Yang satu anak sulung, satu anak tengah merangkap anak kedua, ini dia yang mana coba? Yang satu anak bungsu. Kalau 11 bersaudara, yang tengah yang mana? Itulah rusaknya subhat-subhat. Tapi ini subhat-subhat itu banyak dipegangi oleh kalangan muslimin lintas harokah. Banyak sekali, beda harokahnya tapi beda sama errornya, ya. Nah, lalu kita juga sempat membahas bahwa kalau kita mau membaguskan adab anak kita, maka kita muliakan mereka. Tetapi pembahasan pada malam hari ini adalah berkenaan dengan apa saja yang memudahkan, membentuk mendidikkan adab kepada mereka. Dan itu semua merupakan bagian dari kebarokahan, dari kesolehan. Sehingga yang perlu kita upayakan itu ialah memperbaiki diri. Bukan berarti kalau sekarang kita mulai menyadari tidak ada jalan. Sebagian dari kaum muslimin ini melampaui batas di dalam menetapkan takdir yang bukan haknya. Misalnya kalau orang tua ingin anaknya hafal Quran, ya dia harus, kalau enggak gimana caranya? Itu namanya menetapkan takdir yang bukan haknya. Banyak kok, gitu ya. Dan itu juga hal ini juga membahayakan karena dapat menyebabkan keputusasaan dari orang-orang yang melihat bahwa tidak ada jalan untuk ke sana. Misalnya orang-orang itu baru mulai menyadari, oh iya saya itu perlu ngaji, sementara untuk membedakan antara hak dan hak saja sudah susah. Bahkan ada yang tidak bisa membedakan antara hak dengan qaf dan lain-lain. Nah, ini ungkapan-ungkapan demikian ini dapat menimbulkan keputusasaan. Nah, yang paling pokok itu adalah kesolehan. Min barakatis sholahi fil abna, termasuk dari barokah kesolehan fil aba, ya, termasuk dari barokah kesolehan pada diri orang tua adalah penjagaan ayyahfadallahul abna, penjagaan Allah terhadap anak. Jadi dalam hal ini bukan sebaik apa kita saat ini, melainkan bagaimana kita itu tetap memaui kebaikan-kebaikan itu. Bagaimana anak mendengarkan dari kita, mendapatkan ucapan dari kita, semuanya mengenai al-ma'ali wal makarim, urusan-urusan yang luhur dan kemuliaan-kemuliaan. Inilah yang perlu menjadi warna yang perlu banyak menghiasi pembicaraan kita sehari-hari, sehingga kalau itu yang dibahas, anak-anak itu bukan hanya tersuasanakan. Ingat kembali mengenai anasir bi'ah, unsur-unsur pembentuk lingkungan. Maka insan, afkar, pemikiran, dan afkar atas pemikiran itu dibentuk, dibangun melalui
hiwar, bincang-bincang, ngobrol, mengalir, tapi obrolannya bukan urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, bukan urusan saf-saf, tetapi urusan-urusan yang luhur mengenai al-ma'ali wal makarim. Nah, kemudian apalagi yang memudahkan mendidikan adab itu, saya ketika mendapati ini dengar-dengar. Apa dengar-dengar itu? Artinya sebagian hal ini bukan saya pahami sejak lama. Kenapa ini masuknya bab adab? Ya, saya sering bahas mengenai perintah untuk memerintahkan anak itu mengerjakan sholat. Tetapi kenapa ini masuknya bab adab? Yakni muru abna'akum bis-shalah li sab'in, atau muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin, atau yang lainnya lagi. Kenapa ini masuknya bab adab? Ini menarik ini. Jadi di antara yang memudahkan anak itu dididik adabnya ialah memerintahkan kepada anak-anak itu untuk mengerjakan sholat, kemudian menegakkannya, kemudian mendisiplinkan, memberikan hukuman, menegakkan hukuman, gitu ya. Nah, jadi memeganginya dengan kokoh, memerintahkan mereka, titik poin terpentingnya ialah adabnya, karena anak-anak saat itu belum terkena wajibnya. Yang kedua adalah kecenderungannya, komitmennya, kemauan kuatnya untuk taat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menegakkan hukuman, ya, menegakkan hukuman, sehingga apabila anak-anak itu meninggalkan di waktu yang seharusnya mereka itu sudah sudah usia 10 tahun, maka mereka itu kalau meninggalkan ya dipukul. Dan karena itulah kita perlu memahami bagaimana prosedurnya melaksanakan itu semua. Itu artinya ada PR lagi ya, ada mungkin dari kitab apa dibahas di sini rutin, ya, sehingga kita memiliki pegangan yang jelas dalam melaksanakannya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis muru abna'akum bis-sholati sab'in wadribuhum 'alaiha li'ishrin wa farriqu bainahum fil madaji', perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada li sab'in, pada usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li'ishrin, dan pukullah mereka itu jika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka, pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur mereka, ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa di dalam hadis ini ada 3 adab. Nah, ada 3 adab. Nah, yang pertama adalah memerintahkan anak-anak dengannya. Jadi urusannya itu selain berkenaan dengan kalau mereka nggak paham nanti kita dosa, tetapi urusan lainnya adalah ini disiplin yang harus dimiliki oleh orang tua. Kalau orang tua ingin dirinya baik di hadapan Allah dan ingin membaguskan anak, memerintahkannya, tidak perlu ingat-ingat pekewo anak masih kecil diperintah, ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha li'ishrin, dan memukulnya li'ishrin di usia 10 tahun. Yang ini juga berbagian dari penegakan disiplin
dan yang kemudian yang kedua adalah ini dalam rangka untuk menimbulkan, membangkitkan rasa takut yang kuat pada diri anak kalau melanggar syariat. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan tempat tidur mereka, sehingga anak-anak itu bukan cuma dipisahkan, melainkan di saat itulah mereka ini mulai dididikkan untuk menjaga pergaulannya, menjaga pandangannya, dan mulai untuk disiapkan berkenaan dengan nantinya kalau mereka sudah balik dan siap, sudah memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, jadi bukan cuma sekedar memisahkan tempat tidur, melainkan menjaga hak-hak pergaulan, adab bergaul. Ini semua merupakan kewajiban-kewajiban dan sekaligus ini merupakan disiplin adab yang harus kita perhatikan sebagai orang tua ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau begitu rasa-rasanya wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan di sini sudah ya, rasa-rasanya di banyak tempat itu harus ada perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan mengenai apa saja yang perlu dididikkan. Saya sendiri berusaha menulis, walaupun akhirnya desainnya agak berbeda ya karena yang diterbitkan Kemdikbud itu menikah sepenuh kesiapan bagi remaja. Ini buku bukan untuk menyuruh remaja langsung nikah. Buku ini saya siapkan untuk anak SD kelas 5, karena kelas sudah 10 tahun ya, kelas 5, kelas 5, 6 dan SMP kelas 1, 2. Sehingga dengan demikian kalau anak-anak itu sudah memiliki orientasi menikah, insya Allah mereka akan terjaga pergaulannya. Jadi fokusnya, perhatian utamanya bukan melarang mereka pacaran, bukan berarti membolehkan pacaran, tetapi mengarahkan mereka, membentuk tekad mereka, membangun orientasi mereka agar mereka itu nanti dapat segera menikah. Apa pengaruhnya? Oh, Masya Allah, pada prinsip dasarnya adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat pasti baik. Yang kedua, segala sesuatu yang dimuliakan dan ditekankan betul keutamaannya oleh agama ini pastilah membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya rasakan itu merupakan faedah keseluruhan, tetapi manakala pada diri saya itu sudah ada tekad bahwa nanti kalau sudah tiba saatnya, artinya sudah memiliki kemampuan dan lain-lain, artinya saya melihat bahwa saya ini sudah mulai harus bersiap-siap di SMA kelas 3 dan telat sebenarnya berkenaan dengan menikah, maka akhirnya ketika paham konsekuensi dan ilmunya, walaupun belum memiliki ilmu yang matang mengenai pernikahan, tapi ilmu dasarnya itu bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal, akhirnya membawa akibat, membawa konsekuensi. Saya harus mempelajari berbagai ilmu mengenai kewajiban menjadi ayah, kewajiban menjadi suami, gitu ya. Ini ketika saya SMA kelas 3 agak-agak akhir semester 2. Kuliah lebih serius lagi. Dan ini sekali lagi ini merupakan faedah dari menyiapkan diri, karena khawatir kalau kalau sampai kepada posisi hukum wajib menikah nggak punya ilmu, nah itu kan bahaya itu. Padahal sebaiknya nikah itu nggak perlu nunggu sampai pada tingkat wajib. Begitu sudah termasuk, ini saya masuk sunnah atau wajib atau mubah. Pada asalnya hukum asal nikah itu ya sunnah ya. Tetapi pada kondisi itu bisa berbeda. Kalau hukum asal segala sesuatu, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram. Nah, pengenalan ini juga sangat penting. Kapan kita mendidikkan kepada mereka? Ya sebelum mereka usia 10 tahun.
sehingga mereka mengenali. Hari ini jangankan anak-anak sebelum umur 10 tahun, anak SMA saja banyak yang nggak paham, gitu kan? Karena kaidah hukumnya tidak kita kuasai, tidak dipelajari, ya. Kemudian yang berikutnya di antara yang memudahkan poin ketiga yang memudahkan untuk pendidikan adab ialah memerintahkan, mendidikkan kepada anak-anak kecil itu mengenai ketaatan. Jadi bukan langsung disuruh taatnya, tetapi yang dididikkan adalah komitmen, kehendak kuat, kemauan anak itu menyadari keutamaan taat. Untuk bisa demikian, maka penting sekali membangun sikap respek, sikap takzim, sikap hormat pada diri anak terhadap kita sebagai orang tua maupun pendidik di tempat masing-masing, gitu ya. Sehingga dengan demikian kita jadi paham kenapa al-hurmat, respek itu khairun minat ta'ah, lebih baik daripada ta'ah. Karena dengan itu antara lain memudahkan kita untuk mendidikkan mengenai taat pada diri anak. Jadi poin pentingnya apa di sini? Poin pentingnya justru mendidikkan ketaatan. Nah, kalau anak itu sudah memiliki kecenderungan untuk taat, maka dia akan lebih mudah untuk ditegakkan disiplin, termasuk tadi ada hukuman, itu akan lebih mudah mereka terima, ya. Nah, sebenarnya masih sangat banyak poin-poin yang dapat kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, tapi tadi sebagai Mas sampaikan akan lebih baik kiranya kalau kita kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk tanya jawab. Saya hanya ingin memberikan sedikit clue yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ialah, dan ini hal penting, yakni ini merupakan penegasan sebenarnya betul bahwa adab itu sebelum ilmu, tetapi karena tidak ada tapi karena ilmu itu mendahului setiap perkataan maupun perbuatan, maka untuk mendidikkan adab pun harus ada ilmu. Mereka harus memiliki ilmu. Lalu kapan mereka itu mulai dikenalkan kepada ilmu? Umur 7 tahun tadi kan mereka itu sudah mulai disuruh. Yang kedua, dalam berbagai hadis umur 7 tahun mulai didirikan ilmunya mengenai sholat. Tetapi mengajari anak menghafalkan ilmu itu, para ulama mengatakan ketika mereka usianya masuki 5 tahun. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum itu sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas juga, ya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan meneguhkan terlebih dahulu mengenai mendidikkan anak kecil untuk taat tadi. Silakan. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ini kita berikan kesempatan untuk bertanya lebih intens terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, ya, baik itu dalam keluarga ataupun dalam pendidikan adab terhadap anak. Kita berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak silakan untuk angkat tangannya. Yang pengen bertanya, Pak Sulimin, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz.
tadi dalam memerintahkan anak di umur 7 tahun sampai menghukumnya di umur 10 tahun itu tadi kan perlu ilmu gitu. Apakah anak itu perlu juga tahu tentang bahwa di umur itu dia itu sebetulnya belum wajib. Nah ini kemudian apa konsekuensinya berkaitan dengan itu juga. Iya, perlu nggak mereka tahu? Perlu, karena agama ini, pendidikan agama ini harus dengan jujur, memahamkan kepada mereka mengenai kapan mereka mulai wajib itu juga penting, sehingga ketika mereka pada akhirnya memiliki bahasa ihtilam, mereka langsung sadar, sudah waktunya ini, gitu ya. Jadi mereka itu perlu mulai mendapatkan pendidikan dan perintah untuk mengerjakan sholat, mendapatkan ilmunya, belajar secara runtut itu umur 7 tahun. Dan sebelum itu anak sudah mulai dikenalkan, sehingga dalam sebagian kasus misalnya begitu anak umur 7 tahun atau ketika begitu anak umur 7 tahun, karena tahu kalau anak satu mungkin gak terlalu terasa, tapi kita kaidahnya kan bukan anak satu malah dua ya. Kalau anak banyak, jika anak tidak paham prinsipnya, yang satu dikerasi karena umurnya 10 tahun, yang satu sudah disuruh, yang satu diam dulu, adikmu tidur, nggak apa-apa, gitu ya. Anak bisa protes. Ini contoh kesadaran. Kok nggak adil? Tapi begitu mereka tahu, ya kadang-kadang lucu juga komentarnya. Nggak apa-apa, umurmu belum 10 tahun. Kan kita sampaikan mulai besok ini umurmu 7 tahun, besok kamu umurmu 7 tahun, mulai besok kamu sudah harus sholat. Jadi besok kamu sudah diperintahkan sholat. Kalau sebelumnya kan ayo dijajak. Nah, tapi itu nggak kaget, kenapa? Karena sudah kenal sebelumnya. Ketika kita mengajarkan kepada kakaknya, walaupun tadi kakaknya mengatakan tenang aja, kan kamu baru umur 7 tahun, kalau kamu nggak sholat belum dipukul, gitu ya. Jadi ya itu memang menggelikan, kadang-kadang bikin gemes, bikin gregetan ya. Tetapi ini merupakan bagian dari pengetahuan mereka, sehingga dalam kasus yang lain saya pernah cerita, bukan berkenaan dengan diri saya, melainkan pada kakak saya, ketika memberikan peringatan tegas kepada anaknya, lu gimana kalau nggak sholat gimana? Maka anaknya langsung mengatakan, mak, aku dulu mak benduwino sholat, saya itu tiap hari sholat, nggak pernah meninggalkan satu kali pun, nggak pernah telat. Ini nanti saya sholat kok mak, kadang-kadang saja ini pas tadi ada film bagus, nanti tetap sholat kok mak. Nah, aku tuh belum wajib, umurku belum 10 tahun, belum boleh dipukul. Nah, jadi dalam hal ini ketika anak mengatakan demikian, ya orang tuanya, oh iya ya. Lalu berikutnya, mak, kalau nyuruh sholat tuh harus sabar loh mak. Wong Allah sudah bilang suruh sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nah, ini bukan untuk melawan, tetapi ketika anak mengatakan demikian, oh iya, ya. Hanya saja jika anak tidak ditanamkan pada dirinya mengenai ketaatan, jadi langsung disuruh taat, tapi mengenai keutamaan taat, kenapa harus taat. Jadi mendidikkan ketaatan itu sendiri merupakan hal yang memudahkan untuk menanamkan, untuk mengajarkan hal-hal yang harus mereka taati. Nah, kerap terjadi kan nggak begitu, langsung disuruh ayo ini sholat. Tapi anak-anak tidak ditanamkan agar mereka itu senantiasa tegak di atas ketaatan, gitu kan?
Jadi ini masalah, anak nggak dididik untuk taat, nggak tahu keutamaan taat dan lain-lain, tiba-tiba diperintahkan untuk seperti itu. Kalau ini sudah ada, masya Allah, anak misalnya mendapatkan pendidikan, anak menghayati keutamaan berkurban, menyembelih hewan kurban, dia kurban, misalnya menyisihkan hartanya untuk beli hewan kurban, maka bahkan anak itu rela nggak jajan, sebagaimana yang saya pernah ceritakan ya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keutamaan, walaupun dia tahu nggak wajib, gitu ya, nggak wajib. Apalagi anak belum balik. Tapi ketika dia sudah merasakan, menghayati itu merupakan kemuliaan, anak itu akan cenderung, akan terdorong untuk melakukannya. Jangankan seperti itu, perkara-perkara yang sunnah enggak, wajib enggak, ketika anak itu memandangnya dengan penuh kekaguman, ketika anak itu melihatnya sebagai kebaikan, anak mau nggak berkorban? Cuma karena pengen makan mie sebagaimana artis Korea, ya, saya juga nggak tahu nama-namanya, mereka rela nabung uang sakunya 3.000 atau 4.000 atau 5.000 sehari, harga mie-nya saja konon ada mie instan itu yang sebungkus saja di atas 20.000. Mereka bela-belain. Kenapa? Karena melihat itu sebagai sesuatu yang hebat. Jadi masalahnya adalah bukan soal tahu atau tidak, ya. Tepatnya yang harus kita lakukan adalah mendidikkan mereka dengan jujur, ya. Mereka mengetahui kapan mulai wajib, sehingga begitu datang saat wajibnya, ya seperti saya ceritakan juga di sini, begitu kami dulu anak laki-laki itu balik mimpi basah, dan umumnya terjadinya di masjid, apa dilanggar karena anak yang sudah berusia 9 tahun atau 7 tahun, bahkan tidak jarang begitu, tidurnya dilanggar atau di masjid. Begitu mimpi basah, yang tahu pertama kali siapa? Teman-temannya, bisa lebih muda usianya, bisa lebih tua. Karena mereka semua ini sudah dibekali, maka mereka kemudian dalam tanda petik yang sudah mengingatkan, kamu masih ingat, kamu masih ingat nggak teman-teman? Kamu masih tak ingat caranya mandi? Sudah begitu, saya ini mulai saya ini wajib loh Pak. Nah, yang ngelakukan itu harus bicara belum? Yang mengingatkan siapa? Yang mengingatkan temannya yang mungkin usianya lebih muda, mungkin juga usianya lebih tua. Artinya ketika kesadaran itu ada, maka anak-anak yang bahkan belum balik pun bisa mengingatkan. Ya. Tapi kalau kemauan untuk taat ini tidak ada, sudah tahu ilmunya pun akan belum wajib. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Ini saya mau bertanya Ustaz. Kalau kita melihat dari kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Ibrah itu, pelajaran itu tergantung pada keumuman lafaz. Yang saya maksud sini adalah lafaz hadis Nabi SAW, bukan terkhusus dari sebab diturunkan atau sebab Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut. Berkaitan tentang hadis tadi, kita memerintahkan anak untuk sholat usia 7 tahun, kemudian mengukurnya di usia 10 tahun, dan seterusnya itu, apakah hadis tersebut masih relevan dengan remaja-remaja atau anak-anak yang belum tahu hal tersebut, hadis tersebut di usia mungkin puluhan tahun dan belum usia menikah, mereka belum menikah, tapi mereka kadang masih agak lupa-lupa dengan ketentuan kewajiban mereka untuk mendirikan sholat dan lain sebagainya. Apakah ada relevannya? Dan kemudian jika masih ada relevan dengan hadis tersebut, apakah nanti akan muncul kayak dibilang membangkang, misalnya kamu saya sudah bilang kok masih nggak mau itu. Ada istilah kata penolakan
penolakan keras dalam dirinya. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang perkataan apa tadi, korban akulan walisanan saulan. Ya. Tadi itu kalau pertanyaan saya itu di sini, apakah ada cara-cara orang tua dan atau guru itu memberikan dorongan yang tepat agar supaya mendeskripsikan lebih detail lagi tentang konsep dari Ibnu Abbas tadi tentang korban akulan walisanan saulan. Itu aja dua. Iya. Jadi gimana ini? Pertama tadi saya sempat bahas bahwa Masya Allah anak-anak itu begitu usianya masuk 2 tahun yang terjadi apa? Banyak banget pertanyaannya. Artinya mereka ini bukan karena sudah dikasih penjelasan mengenai pentingnya bertanya, bukan karena sudah mendapatkan training tentang bertanya itu sudah pintu ilmu, tetapi memang Allah Ta'ala kasihkan kepada mereka bekalan awal. Jadi dengan demikian, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ialah menanggapi pertanyaan itu, sehingga dengan demikian hatinya akan semakin hidup. Dalam redaksi yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kuncinya adalah qalban hayyan wa lisanan sa'ulan, tetapi sumber yang lebih kokoh adalah qalban aqulan wa lisanan sa'ulan. Kembali ya, lisanan sa'ulan wa qalban aqulan ya. Tetapi dalam redaksi yang lain memang susunannya dibalik qalban hayyan, jadi hati yang hidup. Hati yang hidup itu maknanya adalah hati yang dipenuhi dengan kebaikan, hati yang senantiasa menginginkan kebaikan, sehingga senantiasa dipenuhi pertanyaan-pertanyaan bagaimana untuk dapat mewujudkan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Ini yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian, yakni bagaimana agar anak itu senantiasa bertanya dengan pertanyaan yang terarah dan membawa kepada kebaikan. Ingatlah bahwa di antara keburukan yang kita ini tidak boleh terjerumus di dalamnya ialah ima'ah, ikut-ikutan. Ikut-ikutan tuh salah satu sebabnya apa? Yakni tumpulnya hati untuk bertanya, ini asalnya dari mana, siapa yang memulai, siapa yang mengajarkan, ini baik atau tidak. Ya, contoh yang besok malam insya Allah saya bahas mengenai memangnya menjadi ibu itu harus ramai, karena katanya ibu-ibu itu berbicara 20.000 kata sehari. Nah, kenapa begitu banyak muslimah yang percaya? Karena otaknya, bukan otaknya tepatnya, karena akalnya diparkir, hatinya dibiarkan mati. Ada begitu nggak bertanya. Nanti ada lagi yang masuk generasi sejennya begini. Kenapa terjadi? Karena lisan kita tidak bertanya, hati kita tidak meributkan. Hadisnya begini kok jadi begini. Tidak ada pertanyaan itu. Inti pokoknya ialah dengan demikian kita yang perlu, jika anak sudah lewat. Kalau nggak lewat kan anak memang normalnya bertanya itu. Dan ketika bertanya, kita jawab dengan sesuatu yang menghidupkan akal. Untuk memahamkan itu antara lain justru kita beri pertanyaan, ya, kita jawab, kita berikan penjelasan, tetapi kita juga perlu menakar anak paham nggak. Menakarnya gimana caranya? Menakarnya gimana caranya? Bukan jawablah pertanyaan sebagai berikut, itu hanya berkenaan dengan daya ingat, tapi dengan pemahaman. Menakarnya bagaimana? Bukan dengan perintah tadi disebutkan, tapi dengan bertanya. Dengan bertanya. Nah, ya, tempo hari sudah saya contohkan ya, ketika ada anak saya yang ketika berbincang dengan ibunya diingatkan untuk nggak bermain api, ya bisa saja.
Itu Nabi Ibrahim nggak apa-apa itu, nggak, api itu nggak berbahaya itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kalau bantah-bantahan bisa berisiko anak jadi kehilangan kepercayaan. Kepercayaan kepada apa? Oh, agama ini benar apa enggak? Nah, maka anak disitu yang diajak berpikir, enak coba, nah ini loh, bapak itu punya korek api yang bagus banget. Api itu panas itu api itu panas itu dibeda-bedakan. Kalau yang warnanya merah itu kalah panas dengan yang warnanya biru, dan kalah panas dengan yang warnanya putih. Ini ada korek yang warnanya putih ini kalau apinya. Kamu mau nyoba enggak? Coba ngetes. Oh, nggak mau, kenapa nggak mau? Nah, kan bisa saja kalau misalnya Allah menghendakkan, bisa saja nanti nggak terbakar. Ya, tapi kan nggak tahu. Nah, dari situ kita akhirnya menggiring dia dari pertanyaan itu. Lah, kok kamu kalau nggak tahu kok takut itu? Coba nanti kalau misalnya seandainya Allah jadikan apinya dingin buat kamu, ya kan api biasanya panas. Dari sana akhirnya kita bisa mengajak anak untuk memahami prinsip-prinsip bahwa sesuatu yang di luar di luar adat, di luar kebiasaan itu tidak bisa menjadi pegangan. Yang tempo juga sebenarnya ceritakan bukan, kenapa ini kok disebutkan dalam Al-Quran, kenapa ini kok disebut secara sangat khusus, karena yang semacam itu bukan untuk sehari-hari. Nah, jadi anak pun akhirnya paham prinsip, dan paham prinsip itu bermula dari mana? Dari pertanyaan. Terus bagaimana kalau anak umurnya mungkin sudah lewat jauh, dan karena dulunya tanya sedikit Jawab lain. Ya dilarang, sudah. Ketika tanya lagi, tadi kan sudah jelasin, dijawab, masih tanya lagi, dan seterusnya, sehingga akhirnya anak menjadi kehilangan inisiatif bertanya. Maka kita yang perlu merangsang menghidupkan kembali hati anak itu, memunculkan kembali pada diri anak itu agar hatinya menjadi qalban aqulan, dengan menghadapkan pada kasus-kasus. Intinya adalah memberikan pemicu bagi anak untuk berpikir. Tapi kasus-kasus tadi itu kan menjadi sesuatu yang dipikirkan kalau kita bertanya, gitu kan? Jadi hal penting yang diperlukan ternyata adalah kita itu mau mendengarkan, karena nggak mungkin kita bisa bertanya dengan baik kalau kita nggak mau mendengarkan. Bertanya yang baik itu kalau sudah memahami apa yang diungkapkan oleh anak, apa yang disampaikan oleh anak itu kita tindak lanjuti dengan pertanyaan. Pertanyaan yang didasarkan dari hasil mendengarkan dengan seksama itu cenderung akan lebih tepat. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya tadi itu kan kalau harusnya demikian. Terus gimana kalau anak sudah umurnya lewat jauh, sudah remaja, sudah kuliah? Jangankan sudah remaja, sudah kuliah, pernah terjadi saya mendapatkan ketemu seorang ustadz menceritakan pengalamannya saat menjadi pembimbing umroh, menerangkan tentang sunnahnya sebelum ihram, antara lain mandi besar. Lalu ada jamaah umrohnya itu sudah kakek-kakek itu tanya, mohon maaf Ustadz, kalau mandi besar itu pakai air atau pakai apa Ustadz? Nah, Ustadznya ya kaget, mau ketawa itu ini sudah kakek-kakek, dan ini tanya mengenai kebenaran, mau nggak ketawa itu ya nggak gimana gitu. Di sisi lain ini sangat memilukan. Lalu ditanya kan, loh lah selama ini gimana? Bapak nggak pernah mandi besar. Mandi besar itu seperti apa? Mandi junub Pak, seperti mandi junub. Itu yang kayak gimana Ustaz? Lah Bapak kalau habis berhubungan dengan istri gimana? Ya nggak gimana-gimana. Nah, terus baca doanya apa? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masih mau berdoa itu ya. Nah, ringkas kata saya cerita kepada istri saya pada pertemuan dengan Ustadz itu, wah ada kasus kayak gini loh.
Nah, istri saya kemudian membawanya dalam sebuah majelis, kumpul-kumpul dengan beberapa ibu-ibu itu, habis kegiatan atau cerita, ada kasus yang kayak gini. Lalu apa yang terjadi? Di kumpulan tersebut, di kegiatan tersebut, justru ibu-ibu ada yang bertanya, Afwan. Nah, kalau tanyanya Afwan itu kira-kira gimana? Yang tanya siapa? Ya sing sebelum ngaji toh? Ya. Afwan, Mbak. Tanya. Ya pertanyaannya ya, pertanyaan yang ini dulu pelajaran ketika umur 7 tahun. Gitu ya. Nah, lalu saya cerita ketika mengisi di sebuah masjid Mardiyah, waktu itu belum dibuka kayak sekarang, masjid Tempo dulu. Saya cerita pengalaman itu dan pengalaman istri saya. Nah, itulah pentingnya kita itu belajar. Kok bisa sampai kayak gini? Dan ternyata apa yang terjadi? Setelah selesai pengajian pagi itu, ada yang nggak langsung pergi, antri. Ternyata sama semua, mereka sudah menikah, sudah punya anak. Ternyata Afwan, Ustaz, mandi junub itu caranya gimana? Loh, lah piye toh ini? Sing dibahas soal politik mengenai sing daki-daki itu harus dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam. Sudah membahas ekonomi Islam, majek ketek, perkara-perkara yang tampaknya kecil itu mereka tidak tahu, gitu ya. Jadi gimana kalau begini? Padahal contohnya wadribuhum, dan pukullah mereka. Kita ingat ada kaidahnya, kita itu tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang belum mendapatkan bayan, belum mendapatkan penjelasan. Sehingga kalau kita sebagai orang tua, anak kita umur 10 tahun nggak ngerti ilmunya, kita serba repot. Nggak dipukul, perintahnya memukul, mau dipukul nggak boleh dipukul karena belum mendapat ilmunya. Sehingga yang dosa siapa? Itu kalau anak kita masih umur 10, 11, 12 ya. Nah, sehingga konsekuensinya ya kita harus mengajarkan kapan saja kita mulai menyadari itu, atau mengirim mereka kepada lembaga-lembaga yang dapat mendidikkan ilmu itu. Terus gimana kalau kita sadarnya sudah dewasa, misalnya sudah punya anak, ya orang tuanya masih hidup, ya sudah, ini bukan lagi nuntut orang tuanya, kita yang perlu mengumpulkan bekal, kita yang perlu untuk mencari ilmunya, bukan lalu mendatangi, ayo le ning simbale, ayo ke simbah, terus komplain karena orang tua begitu, boleh jadi karena bahkan tidak paham, ya enggak. Jadi dengan demikian, kalau misalnya anak di usia SLTA kok tahu saja enggak, berarti tata urutannya perlu kita perhatikan, mendidikkan, mendorongkan kepada mereka untuk taat. Contoh, kalau dulu di masa saya SMA ada kasus siswi SMA dikeluarkan dari sekolah karena berjilbab, itu poin utamanya apa? Pengetahuan tentang syariat atau adanya kemauan untuk taat? Kemauan untuk taat. Kalau pengetahuan syariat, anak-anak yang backgroundnya pondok lebih paham. Bahkan tidak jarang yang pondokan malah ngomong, wah aku asing mondok, saya aja yang mondok. Oh, itu kita tipis ya, gaya kita aja yang mondok, nggak segitunya ya. Apa artinya? Artinya hal penting yang perlu kita perhatikan ialah menumbuhkan komitmen, menumbuhkan dorongan, kemauan untuk taat. Sehingga apabila ilmunya belum ada, mereka akan cenderung akan terdorong berkemauan untuk melengkapi ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan dari Ibu atau dari Bapak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, izin bertanya tentang adab lebih utama daripada ilmu kita. Itu kita kepada anak itu untuk memberitahu itu dengan contoh atau dengan kata-kata. Terus yang kedua, kata-kata memukul itu kan kurangnya didengarkan. Terus kalau misalnya terpaksa kita memukul itu di bagian mana? Satu lagi itu untuk memperkenalkan kepada anak. Ketika dulu teman saya kan usia kelas 5 SD, bahkan kelas SD itu udah ada yang sudah mimpi basah. Itu untuk perkenalan mandi junub itu tekniknya bagaimana? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mulai dari soal memukul tadi ya. Gimana ini kan gak enak didengar. Yang perlu kita tumbuhkan pada diri kita maupun anak-anak kita ialah sikap tunduk, menerima dan meyakini kebaikan. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Saya cuma sampai di situ. Ini kaidah berpikir yang penting. Memukul itu tidak menjadi masalah, istilah itu disebut jika anak sudah paham. Ya, contoh ya tadi, walaupun nanti anak-anak itu bisa ada pembicaraan yang lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu itu maksud saya ketika ketika bicara sama adiknya, nggak apa-apa, kamu kan belum 10 tahun, nggak apa-apa, kamu tidurnya sudah menjelang asar, nggak apa-apa, kan kamu belum boleh dipukul. Nah, anak bisa mengatakan begitu. Kenapa? Artinya memukul itu juga tidak menjadi kata-kata yang bernada kejam. Kemudian yang kedua, untuk itu kita memang harus memahami contoh bahwa untuk memukul itu ya anak harus dipenuhi haknya dulu. Dipenuhi haknya itu apa? Anak sudah paham ilmunya. Kalau paham ilmunya ya nggak pakai kata terpaksa tadi itu. Nah, karena tadi kalau anak belum paham ilmunya nggak boleh juga kita pukul. Ini kan penting ya, penting. Kalau anak belum paham ilmunya nggak boleh kita pukul. Sehingga kita perlu sampaikan kepada anak-anak ilmunya. Anak sudah paham ilmunya, lalu dia meninggalkan sholat, boleh dipukul? Nggak boleh. Apa itu? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah memenuhi hak lainnya. Apa itu? Mengingatkan. Sudah diingatkan, dia masih belum bergerak sholat. Apa yang perlu kita lakukan? Mengingatkan lagi. Mengingatkannya dengan lebih tegas. Sudah diingatkan, masih belum sholat. Apa yang perlu kita lakukan? Mengingatkan lagi. 3 kali diingatkan, berikutnya diperingatkan. Bedanya apa? Diperingatkan itu berarti beserta ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu titik tekannya bukan kita yang ngancem dia, tetapi titik tekannya adalah ketaatan. Sebagaimana pernah saya ceritakan ya, gimana nak, ini sudah jam sekian, kamu belum sholat. Bapak itu tidak ingin mukul kamu nak, mudah-mudahan seumur hidup bapak ini nggak pernah mukul kamu. Tapi bapak juga tidak ingin melanggar perintah agama ini. Umurmu sudah lewat dari 10 tahun. Kan tolong nak ya, tolong nak ya.
bantulah bapak agar tidak sekali-kali memukul kamu. Jadi dalam hal ini anak tahu konsekuensinya apa, yang mau terjadi apa, pukul. Tapi kalau kamu belum bergerak sholat, nah, kalau bapak harus memilih, maka ini perintah agama, bapak akan pukul. Tapi bapak tidak ingin melakukannya, sehingga anak itu jadi paham bahwa kita itu bukan seenaknya, bukan sewenang-wenang dan lain-lain. Artinya hak-haknya sudah kita penuhi. Yang menjadi masalah itu adalah urusannya bukan urusan penting, bukan soal tarkus sholat, tapi karena emosi langsung memukul. Nggak pakai istilah memukul, tapi langsung bertindak, itu yang menyakitkan. Apalagi kalau urusannya bukan soal-soal yang paling mendasar. Kemudian berkenaan dengan bagaimana kita mendidikkan adab. Nah, inilah yang kita perbincangkan selama beberapa kali pertemuan itu. Nah, ada urutan-urutannya bagaimana kita mendidikkan adab. Nah, ini yang nanti sepertinya kalau ada rekamannya bisa diulang lagi gitu ya, dan didiskusikan, dipelajari pelan-pelan. Kata kunci pentingnya dalam membaguskan adab itu ialah akrim waladak, muliakanlah anakmu. Jadi Masya Allah, ini kan sempurna sekali tuturan ini. Anak dimuliakan, diperlakukan dengan baik, dan pada saat orang tua tidak sedang emosional, sedang memberikan perhatian, sedang berinteraksi dengan anak itu juga menyenangkan, bersahabat dengan anak. Tapi pada saat itulah anak diajari apa? Bahwa kalau usia 10 tahun dan sholat, maka dia akan dipukul. Sehingga kalau kita menyampaikan seperti itu, kira-kira anak menganggap kita kejam enggak? Nah, justru saat itulah akan menjadi sangat penting kita menanamkan kehendak kuat untuk taat. Ini kan orang tua menyampaikan tentang memukul bukan karena orang tua lagi ingin mukul, bukan karena orang tua marah. Kemudian mengenai gimana tata cara mandi, saya kembali kepada apa yang perlu kita sampaikan kepada anak. Anak itu perlu paham terlebih, ada beberapa aspek yang perlu dipahami ya, karena nanti cuma tata caranya, kalau nggak memahami kelengkapannya ya bisa keliru. Anak-anak itu perlu diajari ketika dia sudah masuk usia 7 tahun. Kalau kami dulu itu bahkan memang begitu masuk umur 7 tahun, pelajaran pertama lah memahami tanda-tanda balik, alamatul bulugh. Dan tadi ketika umur 10 tahun itu bahkan ada yang bisa tadi disebutkan SD, itu bukan hal baru ya. Kenapa? Karena memang sudah dibahas oleh para ulama kapan balik itu dicapai, yakni di sini umur 9 tahun. Jadi ada yang balik umur 9 tahun, sehingga kalau anak SD itu kan berarti SD kan 9 tahun, sehingga kalau ada anak SD umurnya 10 tahun 11 tahun mimpi basah misalnya bukan hal baru. Karena itu pula maka sebelum anak umur 9 tahun itu dia sudah harus paham ilmunya. Kapan mengajarkannya? Begitu anak masuk umur 7 tahun, ketika anak memayyiz ya. Apa saja yang perlu dididikkan? Tadi tanda-tanda balik, kemudian apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian tata caranya. Saya nggak bahas di sini, karena nanti selain tata cara, nanti juga ada hal berkenaan dengan air yang digunakan. Kalau nggak ada air bagaimana? Kalau air berlimpah, di situ ada sungai, ada kolam, itu bagaimana? Artinya pengetahuan ini lengkap diterima oleh anak, sehingga dengan demikian ketika anak itu betul-betul
mendapati, bahkan dia sudah bisa bersiap, kok kayaknya saya begini, gitu ya. Mendapati dirinya sudah balik saat SD, dia sudah siap. Sekedar kita tunjukkan tata caranya. Sekarang ini kan yang banyak begitu. Orang tua, seorang ayah harus hadir ketika anak laki-lakinya mimpi basah. Itu bukan berarti menjadikan mereka siap. Yang menjadikan mereka siap itu apa? Sudah adanya penyiapan semenjak awal. Kalau anak itu diberi bekal, begitu mimpi basah, lalu nanti suaranya mulai berubah, nggak kaget. Kenapa? Lawang umur 7 tahun saja sudah belajar, gitu ya. Beberapa tahun sudah diajari, maka ketika ada perubahan-perubahan nggak kaget. Sekarang banyak muslimin lintas harokah, ribut, sibuk mendidik anak ketika masuki masa pubertas. Lah kok sampai kaget? Itu artinya karena nggak dipersiapkan. Kalau anak dipersiapkan sejak awal, nggak kaget. Bahkan temannya tadi saya ceritakan, temannya yang mau wisuda, begitu mimpi basah, awakmu saiki mau dicarep beliau. Itu anak paham bahwa begitu anak itu mimpi basah, maka sudah berlaku al-qalam, ya, qalamul thawab, qalamul iqab, qalamul mutrafat. Qalamul thawab itu qalamul thawab itu berarti berkenaan dengan pahala-pahala. Qalamul iqab, kalau melakukan dosa sudah dapat hukuman, dapat dosa, ya. Qalamul thawab itu ya masing-masing itu nanti ada ganjarannya. Qalamul mutrafat, bahwa hal-hal berkenaan dengan resiko-resiko perusakan barang dan lain-lain itu terkena. Nah, ini anak sudah paham. Rinciannya mungkin tidak detailnya karena itu memerlukan ilmu yang lebih jauh, ya. Tapi pengetahuan dasarnya sudah dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara membangun respek seorang anak atau murid terhadap gurunya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ilmu keislaman apa yang wajib diajarkan pada anak usia 3 sampai 4 tahun dan usia 5 sampai 7 tahun terutama di sekolah. Dan yang ketiga, referensi buku apa untuk persiapan menikah bagi anak-anak? Ada referensi buku dari para ulama seperti apa itu? Itu tiga pertanyaan. Iya, referensinya buku apa ya? Ya nanti ini yang nanti silakan untuk dipilah, ditelusuri. Kalau zaman saya kecil dulu, setiap bulan Ramadan itu anak-anak SMP, SMA ngaji di Langgar, kitab Ukudrujen, ya. Itu nanti yang lebih serem, saya katakan lebih serem, sebenarnya lebih vulgar, tapi pada sisi lain kalau saya sekarang melihat ini banyak hadis-hadis yang bermasalah, tapi anak sudah mendapatkan bekalannya. Karena itulah saya akan lebih cenderung dalam hal ini, silakan nanti kalau perlu disusun kitab yang bersesuaian. Kalau yang saya tulis menikah sebelum kesiapan itu masih outline, tetapi oleh Kemdikbud sudah dianggap cukup sehingga diterbitkan. Itu lebih kepada orientasi sikap dasar yang perlu dibangun agar anak-anak itu berpikir menikah, dan ini dibaca oleh anak SD kelas 4, 5, 6, SMP kelas 1, 2. Karena sekarang ini kan banyak yang telat, ya. SMP baru mulai memperhatikan ke sana. Tapi hal-hal apa saja yang diperlukan? Hal-hal yang diperlukan adalah kemauan, kecenderungan untuk menjaga diri, untuk melaksanakan ketaatan dan memahami adab-adabnya, kaidah-kaidah dalam memilih pasangan itu diajarkan kepada kepada mereka ini.
Lalu apa kunci sukses pernikahan? Ada hadis yang sering dimaknai sekedar bagaimana memilih. Tukahul mar'ah li arba, itu bagian ujungnya kan fatfal bidzatiddin. Itu bukan cuma maka pilihlah, melainkan maka pastikan kamu itu berjaya, pastikan kamu peroleh kesuksesan bidzatiddin, dengan zat agama. Zat agama itu apa? Nah ini pada pokoknya adalah yang paling penting itu anak-anak disiapkan secara tertib. Kenapa? Karena kalau nggak tertib, maka walaupun kita sudah belajar banyak, yang kita pelajari itu tidak akan menerangi kita. Ingat kembali perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu salasa. Nah, ini hal-hal yang kita perlu perkokoh. Sehingga jika kita mengajarkan kepada anak itu tertib, runtun, nah karena itu silakan cari kitab yang paling bersesuaian dengan di sini ini apa. Sebagaimana kalau kami dulu diajari di saat baru balik, di saat baru mumayyiz umur 1 tahun, Safinatun Najah itu adalah kitab fikih dasar pengantar menurut mazhab Syafi'i dari segi fikihnya, tapi di kitab itu diawali dengan akidah, dan akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Ya. Nah, karena itu yang saya sampaikan adalah silakan, kalau tidak ada ya silakan susun di sini, sehingga anak-anak mendapatkan bekal. Tapi kalau contohnya tadi misalnya alamatul bulugh, itu saya kira tidak ada perselisihan mengenai tanda-tandanya. Secara umum batasan usia balik paling lambat usia berapa pada mazhab Syafi'i, pada mazhab Hambali itu sama. Yang berbeda nanti mazhab Hanafi, ya di usia 18 tahun. Kemudian mengenai apa yang perlu diajarkan di usia 3-4 tahun, lebih kepada ghursul hub, menanamkan kecintaan. Kemudian yang kedua, menyiapkan mereka agar hatinya itu hidup, hatinya itu berakal, memiliki kecenderungan kepada ilmu dan kesiapan untuk taat. Sehingga yang perlu diperbanyak itu justru melatih nalarnya. Hatinya itu senantiasa mencerna dan lisannya banyak bertanya, gitu ya. Jadi paling pokok adalah hursuhub, menanamkan kecintaan. Yang lain apa? Sudah sempat saya bahas juga di sini di awal-awal, bahwa pada usia-usia dianggap emas ini yang kita tanamkan adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa? Itu yang perlu disusun daftarnya, termasuk al-khair itu apa? Kebaikan-kebaikan itu. Contoh di antara kebaikan itu adalah ihsan. Termasuk kebaikan juga itu adalah hirsun ala manfaat, kesungguhan terhadap hal bermanfaat. Semuanya masih bersifat menumbuhkan, membangkitkan pada diri anak kecintaan terhadap kebaikan-kebaikan itu. Iradah ilal khair, kehendak pada kebaikan. Jadi kehendak pada kebaikan itu sendiri perlu tanamkan. Ingin berbuat baik, ingin banyak memberi manfaat, dan berbagai kebaikan-kebaikan lain yang perlu dibikin daftarnya. Sebaik-baik kalian adalah, nah itu termasuk bagian dari kebaikan-kebaikan. Anak-anak perlu diakrabkan semenjak dini, bukan diajari kalimat yang mendaku. Mendaku itu apa? Aku hebat, yang memuji diri sendiri. Kenapa? Karena memuji diri sendiri termasuk perkara yang dilarang. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengenai larangan menganggap diri ini suci. Maknanya la tamdahuha wa tashkuruha wa tumannu bi a'malikum. La tamdahuha, janganlah kamu itu memuji jadi terus
Wa tashkuruha, terima kasih diriku hari ini atas pertolongan Allah, kamu hebat sekali. Itu termasuk dosa, hal-hal yang tercela. Yang lebih penting apa? Justru menanamkan kepada mereka kebaikan-kebaikan itu. Kemudian berikutnya lagi, apa setelah kebaikan-kebaikan itu? Mengembangkan sifat-sifat yang baik pada diri anak. Jadi sifat-sifat yang diterima oleh syariat ini. Maksudnya gimana? Ada anak yang pemberani, baik enggak? Belum tentu. Kalau keberaniannya digunakan untuk kemaksiatan yang menjadi hal yang buruk. Anak yang lembut tanpa ilmu cenderung lemah, anak yang keras tanpa ilmu akan cenderung kasar dan beringas. Maka semuanya perlu dibekali dengan ilmu. Nah, mengembangkan kebaikan-kebaikan ini sifatnya sangat personal. Nah, tetapi bekalan awalnya adalah tadi mengembangkan kebaikan-kebaikan, bukan tergesa-gesa pada mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Sekarang ini kan justru sebaliknya, pada matematikanya, pada apa yang dianggap sebagai bakat, bukan pada fokus pada kebaikan-kebaikan, kepedulian terhadap orang lain. Ini merupakan hal-hal pokok yang dikembangkan pada anak umur 3, 4, 5, 6 hingga mereka masuk umur 7 tahun. Lalu kalau di umur 5 tahun itu tadi apa? Sifatnya lebih banyak menghafalkan, gitu ya, menghafalkan, menyiapkan mereka dengan syair-syair yang membawa kepada kebaikan. Yang ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tadi sebagaimana saya sampaikan mengenai menghafalkan ilmu, belum sampai kepada menuntut anak untuk menguasai ilmu, tapi ini merupakan bekal awal. Karena al ilmu qabla al qawli wal amal, ilmu itu mendahului perkataan dan amal. Maka sebelum mereka dididikkan adab yang lebih kokoh, mereka perlu memiliki bekal awalnya juga. Jadi ada ilmu yang mendahului adab, tapi ada ilmu yang harus didahului oleh adab. Dalam syariat juga demikian. Ilmu apa saja harus ditanamkan pada anak yang dididikkan? Ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain, yang mereka harus menguasai, harus memahami, begitu mereka balik, ini didahulukan. Karena itu tadi saya beberapa kali sampaikan juga, kami dulu begitu masuk umur 7 tahun belajar, ya kalau dulu Safinatun Najah itu selesai bahas syarahnya, Kasyifatus saja selesai bahas, masih sama pembahasannya tapi lebih kompleks. Tujuannya itu apa? Diulang, tidak sama persis perulangannya, tapi diulang lebih mendalam, lebih luas, lebih kompleks. Sehingga dengan demikian ketika anak itu masuk menjelang umur 9 tahun sudah betul-betul nggak pakai dikasih tahu lagi. Makanya tadi ketika ada anak yang mimpi bahasa, adik kelasnya pun yang lebih muda bisa ngecek. Kenapa? Lah ini selain diulang-ulang juga semakin didalami kan? Itu. Sehingga mereka bisa ngoreksi kalau ada yang nggak pas. Kenapa? Karena diulang-ulang dan semakin didalami, padahal mereka umurnya belum 9 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi yang ingin bertanya? Pak Sayudi? Belum. Ya, baik. Karena ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 dan pertanyaan sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Nanti insya Allah
bisa dipersiapkan lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Kayaknya pertemuan yang akan datang itu lebih menarik ya, karena terkait tentang persoalan kita untuk anak-anak itu seperti apa yang lebih kompleks. Kalau memang sudah seperti ini, mari kita akhiri pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan bulan depan, insya Allah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Lazim atas kesediaannya, waktunya bisa datang ke sini mengisi berbagi ilmu, sharing, sehingga kita juga bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait tentang bagaimana supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang betul-betul dalam koridor syariat Islam. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan melaporkan doa kafaratul majelis sesuai Allah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.